Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Natasha Amelia, yang akan membawakan berita pada siang hari ini. Kali ini, kita akan membahas beberapa topik mengenai filsafat. Topik yang pertama, mengenai pengertian dari filsafat. Istilah filsafat sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti luas, sedangkan sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebutkan bahwa filsafat adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan segala yang ada dalam alam semesta. Topik kedua yang akan kita bahas yaitu tentang tokoh-tokoh filsafat menurut aliran dan teori yang mereka kemukakan. Teori yang pertama dari Socrates. Ia mengemukakan mengenai teori intelektualisme moral. Socrates berpendapat bahwa kebajikan adalah hasil dari pengetahuan. Menurutnya, jika seseorang tahu apa yang benar, mereka akan bertindak dengan baik. Socrates menggunakan pendekatan tanya-jawab untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran dan untuk mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua dari Plato. Ia mengemukakan teori bentuk-bentuk atau theory of forms. Plato mengemukakan bahwa di dunia ini terdapat ide-ide yang abadi dan sempurna yang disebut bentuk-bentuk. Dunia nyata yang kita alami hanyalah bayangan atau salinan dari bentuk-bentuk tersebut. Teori yang ketiga dari Aristoteles. Ia mengemukakan teori hilemorfisme. Menurutnya, segala sesuatu terdiri dari materi atau hal dan bentuk yaitu morf. Materi adalah potensi, sedangkan bentuk adalah aktualisasi dari potensi tersebut. Teori yang keempat dari René Descartes. Ia mengemukakan metode skeptisisme metodologis. Descartes mencoba meragukan segala sesuatu yang bisa diragukan untuk mencapai kebenaran yang pasti. Teori yang kelima dari Immanuel Kant. Ia mengemukakan pendekatan etika yang berfokus pada kewajiban moral. Menurutnya, tindakan yang baik adalah tindakan yang didasarkan pada kewajiban moral yang universal dan tidak bergantung pada konsekuensinya. Selanjutnya, topik terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai manfaat mempelajari filsafat. Mempelajari filsafat dalam pendidikan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berharga, antara lain 1. Pemikiran kritis. Filsafat melibatkan keterampilan berpikir kritis yang membantu siswa dalam menganalisis argumen, mempertanyakan asumsi, dan mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional. Hal ini membantu siswa dalam mempertajam kemampuan analitis dan evaluatif mereka. Yang kedua dari pemahaman etika dan moral. Filsafat membahas pertanyaan-pertanyaan moral dan etika yang mendasar. Hal tersebut membantu siswa dalam memahami dasar-dasar nilai dan prinsip yang membimbing tindakan manusia. Yang ketiga, keterbukaan terhadap perspektif lain. Dengan mempelajari filsafat, otomatis melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap berbagai pandangan dan perspektif. Siswa belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan mempertimbangkan argumen yang berbeda. Ini mengembangkan keterbukaan pikiran, toleransi, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Mempelajari filsafat dalam pendidikan tidak hanya memberikan manfaat intelektual saja, tetapi juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, etika, dan refleksi diri. Baik, itulah topik-topik yang telah kita bahas. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara ini. Itu saja yang dapat kami laporkan. Sampai bertemu lagi dan selamat siang.